Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Kesehatan Islami edisi Sabtu 9 Safar 1445 Hijriah yang bertepatan di tanggal 26 Agustus. Dalam program Kesehatan Islami bersama Rumah Sehat Indonesia sudah ada Pak Alfian dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik. Rumah Sehat Indonesia ini ada di Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Ya, ikhwan dan akhwat, dan tema kita di hari ini yaitu tentang interaksi herbal dengan obat. Bagian kedua. Itu dia. Baiklah ikhwan dan akhwat, langsung saja kita akan dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Alfian. Silakan Pak Alfian. Baik, terima kasih Mas Agus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya. Kita ketemu lagi ke Sabtu keempat. Saya mohon maaf telat waktunya karena tadi ada pasien yang telat datang 4 orang, akhirnya agak mundur ya. Jadi hari ini ada 6 orang pagi ini. Jadwalnya harusnya dia jam 8 setengah 9, tahu-tahu tadi datangnya jam 9 lewat ya. Oke, jadi karena pasien ya harus kita layani dengan baik ya. Oke, nah ini sambungan dari yang minggu lalu karena kemarin PPT-nya banyak ya, jadi nggak sempat waktunya. Jadi interaksi obat herbal itu ada obat herbal dengan herbal, herbal dengan obat, herbal dengan makanan ya. Jadi ini sekarang kita masuk ke herbal dengan obat karena herbal dengan herbal sudah. Kalau yang ketinggalan bisa lihat di YouTube saya atau YouTube Rasil ya, ada semua di situ. Oke. Nah, interaksi herbal dengan obat ya, penurunan atau kenaikan jumlah obat dalam darah atau bioavailabilitas ya. Jadi kenaikan jumlah obat itu di dalam darah ya bisa naik, bisa turun akibat dari si herbal dan obat ya, bisa bersifat dia sinergis atau bersifat antagonis ya, bersifat searah, bersifat berlawanan ya. Nah, inaktivasi enzim, jadi obat itu berinteraksi dengan reseptor ya, ligan reseptor ya, reseptor ligan ya. Nah, dia menurunkan atau mempertinggi efek obat tanpa meningkatkan jumlah obat. Jadi dia bisa meningkatkan atau menurunkan ya efek obat ya tanpa dengan peningkatan jumlah obat. Jadi misalnya kita gunakan obat apa, misalnya warfarin ya, dengan bawang putih. Nah, itu kan akan mengencer ya. Nah, makanya pasien-pasien yang jantung yang ke sini, yang stroke ke sini kan pasti makan pengencer ya. Dia pasti akan lebih encer. Nah, kita harus kasih tahu dan dosisnya harus tepat. Makanya kita belajar di sini untuk mengetahui dosisnya, dosis yang aman ya untuk digunakan ya. Makanya kita perlu belajar. Di sini saya memberikan edukasi, informasi supaya teman-teman lebih paham ya. Oke. Terus interaksi obat herbal. Ya, yang tadi saya sebutkan tadi ya, menguntungkan, efeknya sinergis, tapi yang menimbulkan efek toksik ya atau mengurangi efek. Jadi antagonis berlawanan ya. Jadi dia bisa menguntungkan, dia bersifatnya searah, sinergis atau meningkatkan ya. Dia bisa juga merugikan ya. Dia menimbulkan efek toksik, dia bisa mengurangi efek. Nah, seperti kita kemarin herbal dengan herbal. Dia pengen BAB, makan jati Belanda, terus tiba-tiba dia minum daun teh, kan nggak jadi BAB-nya, ya. Nah, ini sama, misalnya dia makan bawang putih, tapi dia makan untuk pengental darah, misalnya, ya. Nah, akhirnya yang meningkatkan tromboksan, misalnya, ya. Nah, akhirnya kan dia tidak jadi, ya, atau lainnya. Nanti kita sebutkan obat-obatnya, ya. Oke.
Nah, ini ada minor ya, minor drug ya, minor obat ya, untuk interaksi ya, tidak berpengaruh pada efek klinik, tidak memerlukan perubahan regimen terapi. Jadi tidak kecil lah karena minor ya. Ada yang tengah-tengah moderate yang membutuhkan penyesuaian dosis dan monitoring ketat. Jadi kita harus tahu nih, oh orang menggunakan obat pengencer darah dengan kita nanti ada obat misalnya sumbatan super di klinik ya, ada bawang putihnya kecil ya, ada daun dewa juga ya. Nah, itu harus kita tepat dosisnya. Oh, umur sekian ya, anak kecil, anak dewasa, orang tua itu berbeda ya. Nah, ini Sevrox drug ya, berpotensi memberikan toksisitas yang berbahaya. Nah, ini harus kita tahu ya, dosis-dosis herbal yang memang ada toksisitas yang tinggi ya. LD50-nya kadang kita gunakan tapi yang aman ya, dosis yang aman. Karena LD50 lethal dose kematian dari 50 ya. Nah, ada lagi interaksi herbal dan drug tadi yang meningkatkan efek samping, ya, mengurangi efek terapi, meningkatkan efek terapi, yang dapat menyebabkan overdosis, modifikasi kerja, menyebabkan komplikasi. Ya, nah ini juga harus tahu ya. Tapi memang sebenarnya sedikit sih kalau kita tahu obat-obat yang interaksinya bagaimana dengan obat medis ya. Nah, malah kalau obat medis ini yang lebih tinggi biasanya ya. Nah, ini ada interaksi farmakokinetik, ada interaksi farmakodinamik ya. Nah, yang kita bahas adalah farmakodinamik. Karena farmakokinetik ini kalau herbal ini akan sulit dihitung ya, karena dia multikompon ya, bukan monokompon. Jadi waktu parunya sulit dihitung. Jadi biasanya kita hanya bagaimana efikasi atau efek dari obat tersebut ya mempengaruhi tubuh kita ya. Jadi hasilnya ya, ataukah dia antagonis, ataukah dia sinergis, ataukah dia berlawanan, ataukah dia searah ya. Nah, di farmakokinetik itu ada namanya absorpsi ya. Nah, absorpsi ya, penyerapan ya. Absorpsi itu biasa dilakukan kita saat mencerna makanan ya, akan diabsorpsi di usus kita, di lambung, di usus kita ya. Nah, absorpsi lambat ini yang tanaman yang mengandung laksaktif ya. Aloe vera, sena ya, ini absorpsi yang lambat ya, sehingga dia cepat fesesnya itu langsung keluar ya. Ya, masanya aloe vera ini kan meningkatkan masa transit usus ya. Sena ini dia mengencerkan sehingga absorpsinya lambat. Akhirnya BAB-nya cepat. Makanya lidah buaya dan daun sena itu sangat cepat untuk BAB ya. Nah, ada lagi polyphenol ya, tanaman green tea ya, teh hijau dengan suplemen zat besi akibatnya tidak diabsorpsi di saluran pencernaan, lewat dia ya. Karena tanin, green tea itu mengandung tanin ya, dan suplemen zat besi ya mengandung besi Fe ya, dia diabsorpsi saluran pencernaan, tidak diabsorpsi lewat pencernaan, jadi dia lewat langsung cepat ya. Ada lagi senyawa katekin ya, yang dapat meningkatkan aktivitas glikoprotein di saluran pencernaan, akibatnya terjadi penurunan absorpsi obat ya. Jadi absorpsi kita perlu diabsorpsi obat itu, tapi kita menggunakan herbal-herbal yang mengandung polifenol, katekin ya, akhirnya dia lambat. Misalnya kita pengen makan obat diare misalnya ya, obat diare terus kita makan aloe vera, sena, dan dia tidak terabsorpsi dengan baik. Misalnya kita makan obat mual, kita makan itu tidak terabsorpsi dengan baik ya. Jadi harus tahu juga, oh kita saatnya makan obat medis, kita nggak boleh makan daun teh ya, atau minum teh ya. Banyak orang kan minum teh manis, nah itu akan memperlambat sebenarnya ya. Itu. Ada lagi distribusi ya, setelah dia absorpsi, dia akan distribusikan melalui darah ya, distribusikan melalui darah ke hepar ya, ke hati kita ya. Obat-obat yang memiliki ikatan yang kuat dengan protein yang akan mempengaruhi distribusi. Nah, jadi ikatan yang kuat dengan protein akan mempengaruhi penyampaian distribusi ke hepar ya. Tidak semua obat berikatan dengan protein sehingga interaksi pada tahap ini jarang terjadi ya. Nah, ada lagi metabolisme. Metabolisme ini di hati, dilakukan di hati, organ yang paling besar di tubuh kita. Ya, enzim inhibitor, tanaman obat yang bisa menghambat aktivitas enzim CYP P450. Ya,
jumlah obat yang di metabolis akan turun sehingga kadar obat di dalam plasma darah meningkat ya, sehingga terjadilah toksisitas ya. Jadi kalau kita tanaman obat yang mengandung inhibitor, enzim inhibitor seperti enzim CYP ya, itu P450 ya, sehingga menurunkan kadar obat ya di dalam plasma darah. Nah, sehingga itu akan mengakibatkan toksisitas ya. Ada lagi enzim inducer ya, inducer tanaman obat menaikkan aktivitas enzim CYP 450. Jumlah obat yang dimetabolis akan lebih besar sehingga kadar obat di plasma darah menurun, tidak tercapai efek terapi. Nah, ini yang bersifat antagonis ya, bersifat antagonis, bukan sinergis ya. Nah, ini ada lagi ya, indusernya cannabis ya, dengan menggunakan kafein ya, inhibitornya boswellia ya, dan lain-lain. Ya, banyak banget ini ya kalau mau disebutkan. Ini ada lagi ya, sampai semua ada antihistamin ya, dengan licorice ya, itu. Nah, penghambatannya apa? Ya, licorice dengan antihistamin, inducer dengan inhibitornya black Khonos ya. Nah, ada lagi ekskresi ya, tadi sudah absorpsi, metabolisme ya, ekskresi, absorpsi, saya lupa jadi. Absorpsi, metabolisme, ya, distribusi ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ya. Jadi tadi absorpsi di pencernaan kita ya, terus didistribusikan melalui darah ke hati, jadi metabolisme di hati, terus dikeluarkan ya, sifatnya diuretik ya. Bisa kita BAB, keluarnya bisa dari kencing ya. Nah, obat yang efeknya diuretik dapat mempercepat ekskresi obat. Jadi kita minum obat medis nih, kita perlu dia cepat, dia perlu kerja di tubuh kita, tapi kita minum obat-obat yang melancarkan aliran kencing ya, akhirnya ekskresi obat keluar ya. Nah, terus tanaman obat yang memiliki efek diuretik seperti kencing beling, kumis kecing, seledri ya, akhirnya dia akan lebih cepat keluar ya, ekskresi. Nah, ada interaksi farmakodinamik ya, interaksi obat-obatan dengan herbal ya, misalnya obat antibiotik metformin ya dengan sambiloto. Nah, makanya sambiloto itu kerjanya hampir sama dengan metformin ya. Kerjanya hampir sama dengan metformin, ditambah lagi obat metformin. Dua-dua metformin ya, yang satu alami, yang satu medis ya, yang satu medis monokompon, yang satunya lagi multikompon. Nah, dia berefek sinergis memang ya, tapi digabungkan akhirnya gula darahnya turun lebih cepat ya. Nah, hati-hati yang harus menggunakan metformin dan sambiloto ya, atau metformin dengan kayu manis ya, sama juga ya, brotowali sama juga ya. Nah, ada lagi interaksi obat benzodiazepin ya, alprazolam dengan piper metiskum kappa. Nah, prolidazam ini dia efeknya sedatif ya, sedatif ya, dia dengan ditambah dengan kappa ya, akhirnya meningkat ya, itu tidurlah dia ya. Nah, ada lagi yang herbal yang berinteraksi dengan obat, misalnya ginseng, echinacea ya, ginkgo biloba, bawang putih ya, buah cabai, kayu manis, pari. Nah, pari ini kalau dengan obat-obat metformin juga bisa turun ya. Kunyit ya, seledri. Nah, seledri ini kencing. Nanti obat-obat yang kita pengennya ekskresinya lambat, tahu-tahu jadi cepat ya. Ginkgo biloba ya. Nah, ini ada salah contohnya ya, misalnya ginseng ya, salah satu suplemen herbal yang paling populer ya, populer banget ya ginseng ini, apalagi di Cina ya. Nah, ginseng ini paling banyak ada yang ginseng Asia ya, ada ginseng Amerika, ada ginseng Jepang ya, ada 3. Nah, dia manfaat ginseng ini adalah membantu fungsi kardiovaskuler ya, jadi sistem pembuluh darah atau sistem peredaran darah pada jantung ya, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan vitalitas ya, pengobatan kanker ya, banyak digunakan ya. Nah, ginseng dapat ditemukan dalam berbagai bentuk sediaan, termasuk ekstrak ya, ekstrak alkohol, ekstrak air ya, akar segar, ada yang dengan decoction ya, ada yang dengan dibikin teh ya, dikeringkan, dibikin teh, dicelup ya,
ada yang kapsul yang sudah diekstraksi ya, dikasih filler, dimasukkan kapsul. Dan ada kombinasi dengan bahan mineral, vitamin dan herbal lainnya. Ya sekarang ada produk-produknya dicampur ya. Nah, interaksi ginseng ini dengan warfarin ya, obat-obat anti koagulan ya. Interaksi antara ginseng dan obat anti koagulan oral ya, oral itu dimakan ya, warfarin menyebabkan efek klinis warfarin yang berubah dapat memperburuk keadaan pendarahan. Nah, ginseng tadi kan dia untuk kardiovaskuler, untuk pembuluh darah ya, dengan ditambah dengan obat-obat warfarin, encer tambah encer, akhirnya tambah encer ya, jadilah pendarahan ya. Sama dia juga dengan komadin juga ya, bisa mengencerkan darah ya. Makanya kalau orang-orang yang dia sudah makan pengencer kayak orang stroke, kayak orang jantung, nah itu agak hati-hati dosisnya dengan dengan apa ginseng ya. Phenelzine ya, interaksi ginseng dengan antidepresan ya, dapat mengalami gemetar, sakit kepala dan sulit tidur ya, dengan antidepresan ya, malah dia jadi gemetar, sakit kepala, sulit tidur karena si ginseng tadi kan memicu ya. Ginseng tadi membantu vitalitas, meningkatkan vitalitas ya, diganti untuk penekanan antidepresan. Akhirnya sakit kepala, gemetar, sulit tidur ya. Obat-obat antihipertensi, interaksi ginseng dan antihipertensi dapat meningkatkan tekanan darah. Ya tadi jelaskan di sini meningkatkan vitalitas ya, sistem peredaran darah. Semakin dia meningkat, dikasih ginseng ya, semakin dia jadi meningkat ya. Walaupun dia diturunkan ya, akhirnya jadi meningkat ya. Ada lagi kafein ya, kafein udah jelas ya, epinefrin meningkatkan denyut jantung ya. Nah, ditambah lagi ginseng ya, makanya kita harus tahu dengan dosisnya ya, kafein kopi ya, kafein itu ya. Ada lagi esinase ya, esinase. Esinase ini ada kombinasi 3 spesies ya di Amerika dan Eropa ya. Pengobatan paling populer juga esinase nih, sudah dikenal banyak ya. Ada esinase purpurea ya, ada esinase angustifolia ya, ada esinase pallida. Nah, manfaat vaksinasi ini untuk mengobati atau mencegah flu ya, pelega tenggorokan, obat batuk dan infeksi saluran pernapasan atau saluran kemih ya, saluran kencing ya. Interaksi esinase bersama dengan ketoconazole anti jamur ya dan iosinazid untuk obat TBC biasanya dapat menyebabkan penyakit liver ya, toksisitas dia hepatotoksik ya, mengakibatkan hepatotoksik. Ada lagi ginkgo biloba ya, ginkgo biloba itu sudah terkenal juga untuk otak, biasanya untuk apa, nutrisi ke otak ya, macam-macam ya. Nah, di Cina ada pohon aslinya Cina, ada di Eropa, ada Asia, Amerika Utara ya. Dan di Cina itu sudah pengobatan ancient ya, ancient itu pengobatan kuno ya. Nah, ini begini bentuknya ya. Nah, ginkgo biloba itu bisa untuk nutrisi otak, tadi kan daya ingat ya, mengatasi sakit kepala, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh ya. Nah, interaksi ginkgo biloba dengan obat antikoagulan seperti aspirin, warfarin, antiplatelet ya, dapat meningkatkan terjadinya pendarahan ya, karena dia mengencerkan darah, melancarkan aliran darah, ditambah dengan obat-obat warfarin ya, aspirin, ya, antiplatelet ya, papik, aspirat dan lain-lain. Nah, terjadilah pendarahan ya. Ada lagi Oleum sativum, bawang putih ya. Bawang putih ini sudah banyak juga digunakan, kita masak juga kita gunakan ya. Kalau saya senang banget tuh ya, suka makan ditambah dengan bawang putih potong-potong ya, kadang bawang merah ya. Memang kalau yang nggak tahan ketir ya, ketir pedes, emang nggak tahu, saya senang banget ya, saya potong-potong, saya kasih di nasi ya, mau lauk apapun jadi sedap rasanya ya. Nah, karena bawang putih itu melancarkan aliran darah ya, untuk anti kolesterol juga ya, terus juga anti hipertensi. Jadi saya senang gitu ya, karena saya juga nggak makan obat medis ya, jadi aman-aman aja kalau dosisnya. Tapi kalau kita potongan sih aman, karena itu kan dosisnya kecil ya, kecuali makannya sekarung ya. Tuh. Nah, zaman kuno mengobatin penyakit seperti sakit kepala, kelemahan tubuh ya, epilepsi ya, bahkan untuk wasir ya. Tapi kalau saya lihat sih untuk banyaknya itu untuk kolesterol ya, anti hipertensi ya, untuk mengencerkan darah. Karena jarang saya gunakan racikan saya sendiri untuk yang nomor 1 ya.
kepala sakit, kelemahan tubuh, epilepsi, bahkan wasiat itu jarang ya. Malah yang banyak itu yang nomor 2 ya, antihipertensi, penurun kolesterol dan pengencer darah ya. Zaman kuno mungkin sudah berubah ya, mekanisme kerjanya lebih diteliti, lebih alatnya lebih modern ya. Jadi kalau yang ancient ini nggak kena ya kalau menurut saya ya, yang modern ini yang bisa kena ya. Yang tepat maksudnya ya. Nah, komponen aktif dalam bawang putih itu alisin ya, ada alanin, ada alisin, apa ya, saya lupa disulfida, trisulfida dan lain-lain ya. Nah, interaksi bawang putih dengan antikoagulan warfarin dapat menekan waktu pendarahan karena tadi dia mengencerkan darah ya, jelas ya. Makanya hati-hati ya penggunaannya ya dalam jumlah ekstrak. Ada lagi buah cabai ya, Capsicum annum fructus, buah cabai, fructus buah ya. Biofilides, aspirin dan asam salisilat ya. Asam salisilat akan berkurang. Asam salisilat ini dari tanaman willow ya, tanaman willow di apa tuh rawa-rawa ya, akan berkurang ketika diberikan bersama dengan ekstrak kapsin buah cabai ya, karena hasil dari efek saluran pencernaan oleh senyawa kapsaisin. Jadi kalau kita menggunakan aspirin ya, asam salisilat, dia akan inhibisi ya, akan menghambat ya pada saluran pencernaan sehingga kerjanya lebih lambat ya. Kapsikum mengurangi penyerapan zat besi, meningkatkan penyerapan teofilin dan meningkatkan efek sampingnya ya. Jadi efek samping zat besi penyerapannya mengurangi ya. Jadi disamakan dengan aspirin, asam salisilat, terus kita yang membutuhkan penyerapan zat besi ya, penyerapan teofilin ya. Nah, ini akan terhambat ya. Ada lagi cinnamon. Cinnamon ini sudah kita banyak kenal dengan kayu manis ya. Cinnamon bermami korteks batang kayu manis ya. Interaksi ekstrak cinnamon dengan tetrasilin ya, HCl, terjadi penurunan efek tetrasilin ya, turun dia efeknya ya. Terjadi efek penurunan glukosa darah dengan antidiabetes. Nah, tadi saya sebutkan kan sebelumnya, antidiabetes, metformin dengan sambiloto, dengan kayu manis, dengan brotowali ya, semakin turun ya. Ada lagi buah pari ya, momorinda, interaksi momorinda buah pari ini ya, momorinda carantia. L ini penemunya biasanya ya, dengan obat antibiotik. Nah, tadi saya juga maksudkan ya, pari dengan antibiotik itu akan menyebabkan peningkatan ya. Jadi dia akan hipoglikemik jadinya ya. Terus ada lagi jahe, sehingga officiali ya, jahe dengan obat antikoagulan ya, mengencerkan ya, ditambah dengan obat-obat yang pengencer ya, akhirnya terjadi pendarahan ya. Ada lagi Cucumados mystica, ada kunyit ya. Dia dengan obat antikoagulan sebagai apa tuh, pengencer darah juga ya, antikoagulan, sehingga dia berhubungan dengan antikoagulan, antiplatelet, heparin dan trombotik, dia akan semakin encer ya. Dia menurunkan tensi juga dengan obat-obat anti hipertensi, hati-hati ya, karena dia menurunkan tensi juga. Dia membuat vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah ya. Ini sampai mana ya, banyak juga ternyata ya. Oke, terus ada lagi Ephedrine graveolens ya, ini seledri ya. Seledri ini dia juga antiplatelet ya, dia mengencerkan darah ya. Dia meningkatkan resiko pendarahan. Nah, dia juga bisa sebagai antihipertensi. Jadi kalau kita menggunakan antihipertensi ditambah seledri, dia akan semakin turun ya. Dia sebagai vasodilatasi, anti arteriosklerosis, dia juga untuk anti kolesterol ya. Nah, jadi kita juga kumis kucing juga ya, pelancar kencing ya, karena garam, kalium ya, klorida ya, itu akan turun semua. Makanya kalau dengan antihipertensi ditambah turun ya. Terus apalagi nih, interaksi obat dan herbal, aloe vera dengan kortikosteroid atau dengan diuretik dapat berisiko hipokalemia ya, karena dia membuang natrium klorida ya, kalium ya, dengan kencing ya, akhirnya dia akan berisiko hipokalemia ya, hipo itu turun ya. Terus piperin dari Peperginium ya, meningkatkan biofilm, meningkatkan penyerapan penitorin dan propolis, juga memperlambat elimasi obat ya. Bromelin dari nanas ya, dia akan meningkatkan kadar amoksilin dalam tubuh. Kemudian dapat terjadi peningkatan efek dari amoksilin. Amoksilin antibiotik ya. Kopi ya, kopi dapat menyebabkan perubahan suasana hati karena epinefrin ya.
Oke, dan lain-lain, licorice, ya ada akarnya licorice, ya dan lain-lain, senna, ephedra, ini saling banyak digunakan. Di Cina pun licorice ini banyak digunakan, ya, menyebabkan retensi cairan, dan oleh karena itu mengurangi efek antihipertensi, ya. Hipokalima dapat terjadi dengan diuretik, lob, dan antiazid untuk menyebabkan toksisitas tirosin, ya. Licorice, senna, ephedra, mahuang, kalau di ininya mahuang namanya kalau di Cina, ya. Oke. Nah, ada yang menguntungkan, ya. Jadi ada yang menguntungkan, ada yang tadi antagonis, ya. Kunyit asam, nah, kunyit asam nih sama, ya. Kunyit bawang putih untuk menurunkan kadar kolesterol, kunyit asam untuk menstruasi, sakit menstruasi, ya. Banyak lagi ya, kalau disebutkan semua banyak, ya. Nah, ini ada interaksi herbal dan food makanan. Tapi waktunya gimana, Mas Agus? Waktunya masih ada Sudah kalau selesai untuk pertanyaan? pemaparan Pak Alfian. Kita Suaranya masuk kecil banget. kita masuk ke jeda dulu Pak Alfian. Oke, siap. Baik. Lihat dulu ya. Ikhwan dan akhwat, karena sudah memang masuk waktu jeda dan sembari menunggu pertanyaan dari Anda, jadi bagi Anda yang ingin bertanya ke Pak Alfian, kami persilahkan di 08 111 999 720, masih dengan tema interaksi herbal dengan obat bagian kedua. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami
di kesempatan siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada Lia Yahya yang bertanya, Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, bumbu-bumbu dapur yang di pasar botolan bisa dijadiin obat nggak? Seperti kunyit, bawang putih, dan sebagainya. Yang bubuk ya berarti ya. Yang bubuk Bisa, Pak Alfian. Bisa. bisa. Asal dia jelas ya. Misalnya memang kunyit ya, yang temulawak ya, maksudnya tuh biar dia arahnya jelas. Takutnya nanti salah ya. Dilihat ingredientnya, apakah memang kurkuma santoriza ya atau kurkuma domestika ya, dilihat temulawak atau kunyit atau lainnya ya, atau jahe, gingerbread officinale ya. Nah, itu harus tahu, atau sambiloto, androgaphilus ya. Jadi nggak apa-apa, bisa dijadikan obat ya, tapi kadarnya kan kecil kalau bubuk ya. Tapi kalau yang untuk susu yang biasa-biasa aja boleh, untuk penjagaan misalnya kita pengen vitalitas ya, untuk supaya seger itu boleh ya, itu. Yang masih susu bisa digunakan. Malah lebih gampang kan, sudah bubuk dia. Daripada kita rebus lagi kan, itu tinggal seduh air panas ya, diaduk-aduk ya, diamin sebentar, minum ya, gitu. Itu khasiatnya sama dengan yang masih bentuk apa namanya awal. Kalau bawang putih kan seperti itu, kemudian bawang merah itu khasiatnya sama Oh, dengan yang simplicia, bubuk Pak. simplicia maksudnya. Mas Agus kecil banget suaranya. Kayak simplicia ya, maksudnya yang segar ya. Iya. Jadi yang segar itu kan dia dikeringkan. Jadi yang dari segar tadi dikeringkan ya, dibubuk ya. Tujuan pengeringan itu sebagai supaya lebih awet ya, supaya dia nggak jamuran, awet ya. Sama kalau mau kita simplia segar, kita rebus ya, airnya kita minum sama ya. Nah, cuman ada bahan-bahan aktif yang memang harus dia decoction, misalnya dia harus direbus dulu baru keluar ya. Ada yang dia cuman diekstrak, dia keluar ngambil ekstrak apa dengan vaksinasi misalnya, dengan semipolar atau polar atau non polar ya. Ada macam-macam kandungan yang kita mau ambil metabolit sekundernya ya. Tanaman itu ada metabolit sekunder bahan aktifnya ya, itu. Baik, Pak Alfian. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, mohon saya ingin bertanya, berapakah dosis bawang putih untuk pengguna obat pengencer darah? Ya, kalau kita serbu ya, serbu itu masih dosis-dosis biasa, itu masih aman ya. Tapi kalau sudah ekstrak ya hati-hati ya, karena ekstrak itu kan 10 karung jadi 1 karung ya. Kalau misalnya dia cuma menggunakan 500 miligram ya dengan bubuk, itu masih aman ya, karena saya klinis ya, karena klinis sudah saya sering gunakan ya. Tapi kalau dia ekstrak ya hati-hati, karena ekstrak itu kan ada yang 5:1 ya, jadi 1 kilo jadi cuma 200, ada yang 2,5 ya. Nah, itu agak hati-hati ya. Kalau 500 miligram itu besar sudah ya, harus dikecilkan jadi 200 miligram atau 300 miligram ya. Ini klinis ya, gitu. Oke, ada lagi? Baik. Kemudian pertanyaan dari siapa lagi ini, Pak Alfian? Ibu Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya lansia, kulit sudah kering, suka gatal, susah pakai sabun. Kayaknya obat gatal yang paling manjur cuma digaruk. Rasanya nikmat banget. Apakah makanan ada yang dipantang tidak? Ya, jadi kalau misalnya dia udah kering digaruk kan jadi luka ya, jangan digaruk ya. Kalau bisa cari aja minyak-minyak yang agak hangat, yang seperti minyak-minyak yang anti inflamasi seperti cengkeh ya. Jadi mengurangin dia radang ya, terus dia hangat ya. Nah, kalau di saya di klinik saya ada minyak ya, minyak itu enak ya, buat orang autoimun pun juga bagus ya, tidak menyebabkan gatal ya. Nah, itu minyak itu diekstrak dari cengkeh, ada yang dari serai, ada yang dari pala untuk tidur ya. Nah, itu dioleskan. Jadi dia gatalnya jauh berkurang ya. Anak saya batuk-batuk aja saya kasih itu ya, kan dia terserap ya. Dia akan bagus ya, melegakan dahaknya ya. Jadi dengan topikal pun bisa ya. Nah, kalau misalnya
sudah kering ya harus menggunakan pelembab ya, harus dia lembab ya. Nah, herbal-herbal yang bagus ya untuk nutrisi aja, misalnya pegagan yang meningkatkan nutrisi ya, di tubuh, kelor ya, itu untuk nutrisi di tubuh ya. Nah, itu boleh digunakan ya, tetap dengan pelembab kalau memang kering banget ya, takutnya pecah-pecah malah luka malah perih ya. Nah, kalau misalnya digaruk ya jangan kalau menurut saya, karena digaruk memang enak, cuman luka nanti, enaknya nggak selesai ya, datanya nggak selesai, lukanya makin banyak ya, infeksi nanti, infeksi sekunder, luka terbuka ya. Jadi mending pakai minyak, lotion atau apa ya. Kalau saya menggunakan minyak minyak pala atau minyak serai atau minyak cengkeh itu udah enak ya. Gitu. Baik Pak Alfian, terima kasih. Kemudian ada Ibu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Alfian, warahmatullahi wabarakatuh. saya ada gula tadinya 300 lebih. Sekarang saya periksa ada 125. Apakah ini normal? Gula puasa Terus apa gula PP 2 jam atau gula tidak sewaktu? disebutkan Pak Alfian. Bukan. Oke. Terus kalaupun saya ingin minum vitamin, vitamin apa ya Pak Alfian? Terima kasih. Ya, kalau dari dia tadi berapa ratus, 300 jadi 120 kan berarti membaik ya. Tapi saya nggak tahu nih gula puasa atau gula PP 2 jam. Kalau gula puasa itu di bawah 110 ya, itu udah bagus ya. Nah, kalau misalnya sudah bagus ya pertahankan ya, berarti atau pola makannya ya, atau dia menggunakan herbal ya, boleh ya, nggak ada masalah. Tapi itu signifikan turunnya 300 menjadi 120 ya. Nah, coba pertahankan, atau yang dimakan apa, yang dikonsumsi apa. Sebenarnya kalau dia diabetes tipe 2 ya, dia kan karena pola hidup ya. Nah, jadi makanan aja sebenarnya yang dia pantangin ya, misalnya manis-manis ya, ganti dengan stevia ya, terus dengan karbohidrat, tepung-tepung dia kurangin, nah ganti dengan protein ya, terus buah-buah yang mengandung gula tinggi dia stop ya, ganti dengan buah-buah yang tidak mengandung gula tinggi, misalnya alpukat ya, pir, apel, pepaya, stroberi, apalagi bengkuang itu aman ya. Tapi jangan mangga, pisang ya. Itu tinggi semua, kentang goreng ya, tinggi semua gulanya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi banyak protein, lauk ya, terus dia makan kentang rebus ya boleh ya. Terus yang gandum ya itu aman ya. Nah, gula-gula ganti stevia. Ya aman itu pasti kalau dia tipe 2 ya. Terus boleh tambahin dengan herbal, misalnya tadi kayak sambiloto kerjanya sama seperti metformin ya, tapi pahit ya sambiloto ya. Jadi kalau misalnya makan minum sambiloto, lihat Mas Agus dulu ya, jadi manis nanti ya. Mbak pahit Pak Bercanda Alfian. ya, sambiloto, broto ali ya itu pahit ya. Kayu manis saja, kayu manis manis ya. Ya, tapi sepet ya. Itu Mas Agus, silakan Mas Sepet Agus. kayak Bercanda onta Pak tadi Mas Alfian. Agus, biar nggak terlalu ngantuk. Nggak ngantuk Pak Alfian. Mas Saya Agus sudah masih ngantuk bisa ya. terjaga. Ada Pak Arwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya Waalaikumsalam mau warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. apakah ada obat herbal peluruh batu ginjal? Bila ada, apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Nah, ini harus bikin pelatihan lagi tuh. Kapan Rasil bikin workshop dong, Oh ya? ya, Bikin lagi berarti workshop. Iya, Mas Agus mah kema- susah. semenjak Iya, COVID kemarin memang kita kemarin agak aja saya agak terbatas nih geraknya Pak Alfian. kan sekarang kan udah bebas ya. Kemarin aja bikin apa seminar online tuh 200 lebih waktu itu ya, bagus kan. Jadi maksudnya kita ngomong satu orang dengan ngomong banyak orang kan lebih bermanfaat ya. Oke, ramuan yang batu ginjal. Pertama, ya kita hindarin yang menyebabkan purin, yang menyebabkan batu ginjal. Ya misalnya kadar asam uratnya tinggi, ya jadilah batu ginjal. Ya kalau batu permata, batu intan nggak apa-apa, kasih saya ya. Nah, hindari makan makanan berpurin, misalnya seafood, ya udang, kerang, cumi, kepiting, ya. Terus sayuran yang hanya boleh ya. Kalau yang nggak boleh banyak, timun, tomat, wortel, ladu siam, brokoli, sawi putih, oyong, itu boleh ya. Timun, tomat, wortel, brokoli, sawi putih, oyong itu boleh ya. Terus ikan-ikan laut hindari ya, kecuali tenggiri sama salmon. Jeruan otomatis, kacang-kacangan otomatis, ikan air tawar boleh semua kecuali lele ya, itu meningkatkan porin. Oke, makanan sudah dihindarin ya, minum air putih banyak.
Ya, nah oke, kita kasihlah herbal. Herbal yang bisa untuk memecah batu ya, yang masih lembut, yang nggak belum keras ya, itu bisa kita gunakan keji beling ya, tempuyung ya, eh, kumis kucing ya, itu bisa kita gunakan ya, nanti pecah dia pelan-pelan, dia pecah kecil-kecil, serpihan-serpihan, pasir-pasir dia keluar. Nah, tetapi makanan yang kita makan tadi harus tetap dijaga, nanti jadi lagi ya, batu ginjal terus-terusan jadi, dia akan menggesek-gesek ginjal, akhirnya ginjal rusak, akhirnya cuci darah ya, nanti fungsi ginjalnya EGFR-nya, laju filtrasi glomerulusnya akan apa tuh menurun ya, fungsinya akan menurun ya, jadi akibatnya terjadilah luka ya, atau dia terjadi bendungan ya, bendungan karena ada batu menghambat, jadilah bengkak ginjalnya, peradangan ya, macam-macam lah ya. Oke, lanjut Mas Agus. Baik, lanjut. Ada pertanyaan dari Eyang Sri. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa tanya-tanya ke Google. Pengen langsung aja ke Pak Alfian. Ingin Iya, bertanya langsung tentang aja. ingin Ke bertanya Google tentang susah. manfaat bunga teleng. Tetangga saya setiap hari nyeduh bunga teleng 7 bunga. Mohon solusinya Pak Alfian, ini eh, khasiatnya untuk apa? Terima kasih. Ya, buat saya juga boleh itu ya. Bunga Bunga teleng. telang juga pokoknya tanaman-tanaman atau buah yang warnanya norak ya, warnanya norak ngejreng ya. Nah, itu akan mengandung antioksidan yang tinggi ya. Jadi bunga telang itu antioksidan yang tinggi ya, bagus ya. Malah sekarang banyak jualannya teh bunga telang ya, mahal lagi jualannya, berapa gram dijual berapa gitu ya. Nah, itu memang bermanfaat ya. Nah, jadi kalau memang Tapi kalau ada, dikonsumsi setiap hari aman nggak Pak? boleh antioksidan kan, itu kan kecil, Mm-mm. dosisnya kecil kalau seduhan ya. Jadi dikeringkan dulu, kalau mau enaknya keringkan dulu ya, dikeringkan dulu ya, Dikeringkan di masukin bawah sinar toples. matahari atau ada alat pengering? Jangan, kalau antioksidan itu nggak boleh kena matahari langsung ya, Hmm. langsung harus dilapisin dulu dengan kain ya. Benar, bagus pertanyaan Mas Agus ya. Jadi harus ada kain hitam ya, Heeh. jangan sampai dia langsung kena UV ya. Atau pakai pengering oven boleh ya, tapi jangan terlalu tinggi, nggak boleh dia lebih dari 55 derajat ya. Hmm. Rusak antioksidannya. Kalau nggak, suhu ruangan aja, ruangan panas, suhu ruangan yang kita kamar misalnya lagi agak panas-panas, dari situ dikeringin ya. Atau kertas aluminium bisa, aluminium foil. Aluminium foil diapain? Dibungkus, kemudian ditaruh di Nggak bawah sinar usah, matahari. nggak usah Nggak usah. dibungkus ya. Langsung aja pakai kain hitam, ditutupin Mm-mm. di bawahnya bunga telang ya. Nanti Mm. dia akan kering ya. Kering tuh tujuannya tuh apa? Untuk Mm-mm. supaya nggak jamuran, supaya kita ngawetin. Misalnya Mas Agus kan susah-susah tuh, misalnya nyari bunga telang kemana, ya udahlah kita keringin, bikin banyak, kita masukin ke toples kayak teh jadinya. Jadi Iya. bikin teh bunga telang. Nah, Mm. teh bunga telang dicampur dengan cisantium ya boleh, dengan apa lagi, bunga apa lagi yang banyak nih yang di sekarang, melati ya boleh sebenarnya ya, wanginya kan enak, wanginya teh melati Mm-mm. ya itu Baik, di marketplace pun juga banyak yang jual ya Pak Alfian. banyak ya Apa itu. namanya, tumbuhan bunga teleng ya. Oh, banyak banget sekarang ya, Mm. terkenal malah sekarang, makanya sekarang ya alhamdulillah ya, orang sudah peduli ke herbal. Kalau dulu susah banget kita, herbal tuh dianggap gimana ya, kadang Herbal dianggap itu dianggap musuh mungkin. dianggap dukun malah. Mm-mm. Artinya Ya. ya itu dia. Artinya untuk pengobatan alternatif dulu itu, apalagi yang menyangkut dengan herbal, orang dulu masih agak masih antipati Pak Alfian ya, ketimbang Jauh banget. sekarang. Iya, dari saya siaran 2012 ya, jarang banget ya. Sekarang alhamdulillah ya, 2023, 2022 nih, sejak COVID lah ya, sejak Mm, COVID tuh orang lari ke herbal. Dokter-dokter aja belajar ke herbal ya, mm, sampai sekolah ke herbal ya. Sekarang banyak orang ke Cina ya, belajar akupuntur ya, mm. berbondong-bondong ya, karena ya kembali lagi nanti ya, memang sudah zaman itu akan kembali lagi ke ancient ya, ke zaman dulu ya, akan zaman Yang ke dulu. selain itu yang membuat masyarakat lebih melek terhadap pengobatan herbal apa saja Pak Alfian? Ya, pertama efek Ketimbang dulu. sampingnya. Efek Ya, efek samping ya. sampingnya itu kecil Kecil ya. sekali ya. Heeh.
Nah, apalagi cuma rebusan-rebusan, masih aman ya. Obat medis orang udah tahu kan, makan medis. Dokter pun udah tahu. Kakak saya kan dokter semua ya. Jadi dia tahu efek obat. Dia nggak mau, malah dia pesan herbal ke saya ya. Nah, jadi sudah umum. Nggak usah kita tahu pun kita lihat aja efek samping dari obat tuh banyak banget ya. Hmm. Nah, makan A untuk ngobatin A jadi B, makan B jadi C ya. Ke efek samping kemana-mana ya. Nah, terus mudah didapat kan, tanaman itu kan mudah didapat asal kita tahu. Misalnya sambiloto gampang nanamnya ya. Sambung nyawa gampang nanamnya, sembung gampang nanamnya. Saya dulu sebelum renovasi itu banyak banget tanamannya, ada 50 tanaman. Nah, sejak renovasi ini berantakan semua. Nanti kalau sudah rapi lagi saya benerin lagi ya. Nah, kadang-kadang saya nyayur dengan sembung, sambung nyawa. Itu enak itu. Ya, kelor kan gampang ya, Mm-mm. dibikin sayur ya, dan mudah didapat, terus juga efek sampingnya kecil, malah untuk nutrisi ya, untuk nutrisi orang hamil, ibu hamil nih nyusuin, minum daun kelor ya, terus daun katuk, wah asinya banyak, ya nggak perlu pakai medis ya, itu untuk Mm-mm. melancarkan asi, dan itu sudah jurnalnya banyak ya, Iya. sekarang sudah banyak. Kemarin tante saya dia ngambil, dia dokter spesialis penyakit dalam terkenal di Palembang ya. Nah, itu dia ngambil herbal juga Mm-mm. untuk dokternya, dokter ya, bukan dokternya, dokter karena dia Dokter. spesialis ya. Berarti Nah, dia S3 ngambil, ya? ya, ngambil S3 di sana. Nah, kemarin minta tolong hubungkan dengan Prof yang di UI ya, kebetulan kenal dekat, kenal baik, dan saya juga kuliah di UI waktu itu S2 herbal ya. Sudah Mm-mm. saya hubungkan untuk meneliti isi kandungannya ya itu. Tapi saya belum tahu sekarang gimana kemajuannya ya, Mm-mm. itu. Baik. Nah, Pak Alfian, ini kembali lagi ke masalah kembang telang. Kembang telang ini kan banyak digunakan untuk pengobatan mata ya. Ini efektif Kalau nggak mata Pak? janganlah menurut saya, karena takutnya nggak steril ya. Mata itu kan lebih sensitif ya. Heeh. Hmm. Kalau menurut saya sih mending untuk oral aja untuk minum ya. Karena Nah, kalau di mata saya pernah buat takut, mata loh Pak Alfian. ya takutnya nggak. Ya kalau lagi steril sih aman mas. Ah, Kalau nggak steril, iya. ya tangan-tangan orang kita nggak tahu dia cuci tangan atau nggak, ada Ya bakteri biasanya atau kalau saya dicuci dulu Pak Alfian. ya kalau dicuci bersih nggak apa-apa. Cuma pedih ya. Iya, pedih. Heeh, Tapi langsung pedih. keluar sih kotorannya. Ya kalau tahan sih nggak apa-apa. Kalau ke orang lain jangan, ke Tapi kita lebih aja. aman memang dibuat seperti minuman teh ya, Ya, lebih aman teh karena tanpa gula, takutnya. Nah, kenapa? tanpa gula. Ya janganlah gula ya. Gula itu kan bikin karamel di tubuh. Saya sudah mengurang-ngurangin gula ya. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan semakin cepat turunnya ya itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Alfian. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Alfian dari hamba Allah di Sukabumi. Pak Alfian, untuk obat-obatan herbal sendiri kan ini banyak macamnya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui atau cara meramu pengobatan-pengobatan herbal ini kalau kita tidak tahu ilmunya? Ya, harus belajar. Makanya kan di sini kan edukasi. Iya. Edukasi untuk belajar, yang pengen belajar untuk sendiri ya, bukan untuk ngobatin orang lain ya. Karena kalau untuk Heeh. mengobatin orang lain kita harus tahu lebih panjang lah. Kalau makanya saya suka sekolah. Saya suka sekolah itu kenapa? Karena sekolah itu pertama kita ijazah dapet, terus full ilmunya. Kayak kemarin saya nambahin fisioterapi, saya sekolah bener ya. Terus saya ngambil lagi S2 herbal, saya sekolah bener. Nah, sekarang saya ngambil beasiswa ke Cina, TSM, belajar benar, bukan workshop. Banyak orang kan ikut workshop ya. Workshop itu kan kulitnya ya, nggak full ya. Nah, sekarang juga banyak kan yang ikut workshop apa ya, herbal, workshop akupuntur gitu. Kalau menurut saya mending sekolah benar ya. Kalau untuk menjadi pengobat ya, maksudnya untuk ngobatin, bukan untuk sendiri. Kalau untuk sendiri cukup belajar dari edukasi, workshop ya, dari Rasil ya, itu sudah sangat banyak. Tapi belajarnya dari orang yang memang track recordnya jelas ya, maksudnya jangan cuman kata dia, kata orang, kadang nggak sama. Banyak dulu tuh ada sampai apa ya, pete ya, pete dulu ya, pete heboh banget, pengobatan pete bisa untuk nyuci ginjal ya. Pete itu kan meningkatkan asam urat, ginjalnya makin rusak ya. Nah, jadi jangan sampai yang ada yang track recordnya lah. Pokoknya kalau kita mau belajar itu kita lihat track record dia sekolah atau enggak, pemahaman dia ya, jangan apa kata dia ya. Kalau bisa dengan penelitian yang dia ngomong tuh ya, dengan jurnal ya, dengan dia klinis, dengan praktisi, ya itu lebih bagus ya. Jadi kalau mau belajar simple-simple bisa dirasil atau kita bikin workshopnya ya. Tapi kalau memang untuk mengobati ya sebaiknya memang belajar benar. Nah sekarang ada vokasi ya.
vokasi itu bisa kita ke Aspetri ya. Nah, kebetulan di Aspetri itu saya kepala bidang pendidikan yang bikin buku pembekalannya saya. Nah, terus saya juga master penguji di situ. Jadi saya menguji penguji ya. Nah, master penguji di dalam sertifikat kompetensi di bawah Kementerian Pendidikan vokasi. Nah, itu kita bisa belajar di situ ya, dari tanaman apa, morfologinya, farmakologinya, farmakoneksinya, fitoterapi, apalagi ya, interaksi herbal. Nah, semua itu ya, kalau nggak mau susah-susah di YouTube Rasil atau YouTube saya ya, bisa juga. Cuman kalau nggak bosen ya, karena kadang-kadang kita siaran sejam lebih ya. Jadi tidur malah. Baik, Pak Alfian, kita sudah berada di penghujung waktu, Pak Alfian. Iya, iya. Dan bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin langsung menghubungi Pak Alfian, silahkan dicatat nomor telepon dari Pak Alfian. Anda bisa konsultasi, tapi biasanya tidak lewat telepon tapi lewat WhatsApp di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040. Rumah Sehat Indonesia berada di Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Sekali lagi, Rumah Sehat Indonesia beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Langsung saja bagi Anda yang ingin konsultasi dengan Pak Alfian di lokasi, tinggal searching di Google Maps Rumah Sehat Indonesia Durensawit. Baiklah, ikhwan dan akhwat, sebelum kita tutup, kita akan dengarkan kesimpulan dari Pak Alfian. Silakan, Pak. Oke, jadi teman-teman yang pengen belajar di sini, nggak apa-apa, belajar itu nggak ada batasnya ya, mau dimanapun ya, tetapi maksudnya track recordnya jelas ya. Kayak tadi kita belajar tentang interaksi obat herbal. Nah, kita baru part 2 ya, ada part 3 sebenarnya. Jadi obat herbal dengan herbal, obat herbal dengan obat medis, obat herbal dengan food, dengan makanan ya. Namun kita nanti berikutnya kita part 3. Nah, ini kan sudah belajar teman-teman. Oh, part 1 saya dapat, part 2 saya dapat, nanti part 3 ya. Yang penting kita mau belajar, kemauan dulu ya, kemauan nomor 1, terus semangat kita ya. Nah, terus kita coba dulu ke diri kita ya, jangan jadi pengobat dulu. Banyak orang ikut workshop jadi pengobat ya. Nah, dia baru tahu kulitnya, dalamnya belum, kan jadi bahaya ya. Maksudnya kalau dia tahu dosisnya aman ya, makanya kita belajar di sini untuk mengetahui dosis, kandungan ya, bagaimana amannya, ada nggak interaksi obat dengan herbal, obat dengan herbal ya. Nah, adakah efek sinergis, adakah efek antagonis ya, efek yang memang mendukung, efek yang memang berlawanan, yang menghambat ya. Itu tujuannya kita belajar di sini ya. Semoga bermanfaat untuk yang lain ya, buat harta akhirat. Ya, oke. Amin. Mas Dan Agus, ini semoga bisa menjadi amal jariah dari Pak Alfian. Amin, setiap ya Sabtu memberikan ilmu ilmu tentang pengobatan herbal. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, demikian program kesehatan Islami kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin menghubungi langsung Pak Alfian, dengan catatan mohon di WhatsApp terlebih dahulu di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040. Akhirul kalam, kami yang bertugas undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.